beserta jajaran, para tamu undangan dari SD Negeri Ngasem, SD Girirejo, SD Banyurik 2 yang berbahagia. Puji syukur alhamdulillah atas segala rahmat nikmat di pagi siang hari ini bisa bertemu di ruang diseminasi aksi nyata budaya positif di lingkungan SD Negeri Ngasem. Semoga bisa memberikan wawasan dan mengejawantahkan budaya positif dari program calon guru penggerak tahun 2024 yang pada hari ini akan mengangkat budaya positif. Lanjut. Ya, terima kasih atas dukungan SD Negeri Ngasem. Saya mengikuti CGP angkatan 11 tahun 2024. Lanjut. Adapun di sini akan menekankan disiplin positif ya, yang banyak orang memaknai sebagai salah satu atau orang lain mendapatkan kepatuhan, memiliki kecenderungan kebenaran maupun dihubungkan dengan kata tertib yang berkaitan dengan sanksi hukuman yang bagi yang melanggarnya, khususnya di lingkungan sekolah. Dari pendapat Dian Gosens menyatakan bahwa disiplin juga berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid yang dapat membuat seorang menggali potensinya. Bagaimana kita mengontrol diri, bagaimana menguasai. Dengan kata lain, seorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Sedangkan Bapak Pendidikan Diajar Dewantara untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat berasal dari diri ataupun berasal dari luar diri. Dinyatakan dalam bukunya yaitu Pemikiran Konsepsi Keselatan dan Sikap Merdeka, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat ya diri sendiri, mewajibkan kita dengan sekuat keras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang merdeka. Adapun definisi kata merdeka menurut Diajar Dewantara adalah merdeka itu ujar jarwone ora mung lepasing pamrih nging uga kuwasa amardidi piyangga. Artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Lanjut. Budaya positif di sekolah sangatlah penting ya, tentunya untuk mengembangkan peserta didik yang memiliki karakter kuat, beralat sesuai profil pelajar Pancasila seperti yang sudah disebutkan tadi pedoman untuk pendidikan di Indonesia. Lanjut, budaya positif dapat dibangun dengan syarat sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman. Siswa harus mampu berpikir, bertindak, menciptakan secara merdeka, mandiri, dengan kesadaran penerapan disiplin berlandaskan motivasi internal dimanapun pembiasaan positif yang diterapkan bukan disiplin positif ya, namun masih menganut sistem penghargaan maupun hukuman. Bagaimana budaya yang positif yang sudah ada di sekolah berkembang menjadi karakter semua warga sekolah. Bagaimana kita menumbuh kembangkan budaya positif dalam mewujudkan karakter profil pelajar Pancasila dan penerapan restitusi di posisi monitor, manajer sehingga lingkungan tercipta positif, aman, nyaman, dan terwujud. Adapun tujuan pembelajaran yang mengedepankan budaya positif yang pertama, membentuk karakter disiplin pada anak secara kuat. Yang kedua, menguatkan karakter positif melalui pembiasaan positif. Yang ketiga, menumbuh kembangkan karakter profil pelajar Pancasila yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global, berperilaku sesuai nilai-nilai norma Pancasila terhadap pencurian atau penyalahgunaan karya kreatif tanpa izin. Yang keempat, menguatkan peran guru penggerak melalui penerapan restitusi dalam menanamkan disiplin pada siswanya. Tentu untuk mengetahui selanjutnya sejauh mana kegiatan ini sudah dilakukan untuk mengontrol kegiatan agar tetap terarah pada tujuan yang sudah ditetapkan. Ini tujuannya. Berikutnya, tolak ukur kontrol budaya positif. Yang pertama, terbentuknya keyakinan kelas sebagai landasan dalam memecahkan permasalahan yang ada.
Keyakinan ini dibentuk dan disepakati oleh peserta didik bersama wali kelas. Aturan-aturan disepakati masing-masing wali kelas ataupun guru mapel. Yang kedua, konsistensi peserta didik dan wali kelas dalam menjalankan keyakinan kelas. Minimal 75% siswa sudah mampu menunjukkan karakter positif, religius, peduli, disiplin, toleransi, gotong royong, dan bertanggung jawab pada proses pembelajaran maupun di luar proses pembelajaran. Yang keempat, membudayakan 5S, saling salam, sapa, sopan, dan santun. Berikutnya, munculnya karakter budaya nalar kritis pada proses pembelajaran. Mereka mau berpendapat, berargumen, dan menjawab dari pertanyaan dari guru. Yang terakhir, dokumentasi kegiatan pembentukan keyakinan kelas bersama peserta didik dari dan wali kelas, proses kegiatan, restitusi, pemecahan masalah, kolaborasi, sharing dengan wali kelas dan rekan sejawat, serta hasil pengumpulan tugas. Lanjut. Apa saja kebutuhan dasar manusia? Lebih terus ke siswa ya. Di teori kontrol menyatakan bahwa perilaku manusia itu memiliki tujuan. Ruang lingkup sekolah, maka yang dimaksud adalah perilaku siswa. Kadang kita tidak menyadari bahwa perilaku yang dilakukan pasti memiliki alasan dan tujuan. Perlu dipahami bahwa ketika siswa melakukan perilaku yang tidak baik, maka saat itu siswa memiliki kebutuhan dasar yang harus dipenuhi. Adapun kebutuhannya, yang pertama, kebutuhan bertahan hidup atau survival. Contohnya makanan, ketersediaan tempat tinggal, pakaian, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang kelima, rasa yang diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok, itu nilai-nilai kasih sayang. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan ataupun pengakuan, mencakup harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, dan diakui maupun didengarkan. Yang keempat, kebutuhan akan kebebasan, menyangkut kemandirian, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima, kebutuhan agar kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan rasa gembira atau tertawa. Lanjut. Motivasi perilaku manusia dari dosen di dalam bukunya ada 3 motivasi perilaku, ya, antara lain menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah sifat motivasi dari eksternal. Yang dari internal antara lain mendapatkan imbalan, penghargaan maupun orang lain. Ini motivasi dari siswa biasanya gitu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika motivasi itu mewujudkan disiplin positif harus ditanamkan motivasi dari eksternal. Yang dari internal antara lain mendapatkan imbalan, penghargaan maupun orang lain. Ini motivasi dari siswa biasanya gitu, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ketika motivasi itu untuk mewujudkan disiplin positif harus ditanamkan pada siswa kita. Yang nomor 3, yaitu menjadi orang yang mereka inginkan, karena memang memiliki motivasi intrinsik akan mendapat dampak panjang. Mereka akan tetap berperilaku baik berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang akan mereka hargai. Lanjut. Adapun ini beberapa konsekuensinya, itu pertama hukuman, kedua konsekuensi, ketiga restitusi. Lanjut. Apa itu dari hukuman? Hukuman itu biasanya tidak terencana, tiba-tiba. Ada murid masuk sekolah terlambat, artinya ada hukuman. Kemudian murid tidak tahu apa yang terjadi, tidak dilibatkan. Sifatnya satu arah, berupa banyak hukuman fisik, pengadek kaki siji, melayu mubeng lapangan, itu biasanya. Berikutnya konsekuensi. Konsekuensi ini bersifat terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru memonitor murid. Misalnya pelajaran PJOK tidak membawa sepatu atau membawa kaos olahraga. Dan yang terakhir restitusi, inilah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Lanjut. Ini ada posisi kontrol restitusi, ini juga
fungsi guru ya. 5 posisi kontrol yang dapat diterapkan oleh seorang guru ya. Yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik, verbal, ya, bisa dengan cara menunjuk-nunjuk, bahasa tubuhnya, menyakiti, bahkan dengan menyindir. Itu salah satu fungsi kontrol guru yang juga masih umum dipakai oleh guru-guru zaman sekarang ya. Dampaknya penghukum adalah perilaku kontrol negatif seperti murid ya, mengulangi kesalahan berulang kali lalu perilakunya menjadi agresif, bolak-balik diloke, bolak-balik didudui, akan timbul reaksi yang agresif dari murid. Yang kedua, guru juga berfungsi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya, lebih lembut. Biasa dilakukan membuat merasa bersalah dengan berceramah. Guru menunjukkan kecewaan mendalam. Dampak murid dari seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Teman guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid secara langsung ya, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasanya dilakukan posisi sebagai teman adalah membuat alasan-alasan muridnya dengan dampak tidak mandiri. Misalnya ini lebih ke mengeluh ya, Pak Guru awan-awan belum makan 2000 dewi-dewi, kan membuat siswa merasa bersalah. Guru juga bisa berfungsi kontrol sebagai teman ya. Dalam posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun berupaya seolah-olah menjadi teman, melakukan pendekatan persuasi ya. Di posisi ini membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya ya. Dampak pada murid antara lain mereka tidak mandiri ya, tidak bisa memutuskan suatu keputusan secara sendiri. Yang keempat, sebagai pemantau. Pemantau guru pada posisi ini biasanya selalu mengawasi, memantau muridnya yang berpatokan pada catatan maupun kesepakatan yang sudah disetujui. Kelas 5 itu telat 10 menit, sholat dulu ya, sebagai pemantau. Terus dilihat apakah mereka melakukan hukuman berupa sholat duha itu atau tidak. Lanjut. Berikutnya tentang keyakinan kelas guys. Setiap tentunya tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Perilaku warga kelas tersebut menjadi sebuah kebiasaan yang akhirnya akan membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki hal ini, pertama perlu diciptakan dan disepakati ya, membuat keyakinan-keyakinan, prinsip-prinsip dasar bersama. Mengapa keyakinan kelas kok tidak peraturan? Ini karena jawabannya adalah suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dalam atau memotivasi secara intrinsik ya. Mereka akan lebih tergerak, bersemangat menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan yang mengatur mereka harus berlaku begini begitu yang buat ketidaknyamanan terpaksa. Jeda dulu. Bagaimana kita akan membuat keyakinan kelas? Pertama, keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas, misalnya tulis siswa diminta maju masa depan, aku harus menghormati guru. Jika aku nilainya kurang dari KKM, aku harus belajar lagi ya. Biasanya itu sebuah keyakinan kelas agar tercipta kemandirian dan motivasi untuk lebih baik. Yang ketiga, pernyataan senantiasa dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat para warga kelasnya. Yang kelima, sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan ini. Kemudian guru dan semua warga yang terlibat bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu dengan melakukan berkolaborasi dengan guru wali kelas lain. Di sini ada pola segitiga restitusi ya. Di pola ini
memberikan kesempatan pada murid untuk melakukan disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga tujuan yang menjadi jelas. Tentu penekanannya pada cara mereka menghargai nilai-nilai kebaikan yang diyakini, bukan perilaku untuk menyenangkan orang lain. Restitusi membantu murid untuk jujur pada dirinya sendiri, mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Pada tahap ini memberikan penawaran bukan paksaan. Sangat penting bagi guru menciptakan kondisi yang bisa membuat murid menyelesaikan masalahnya. Karena tentu semua orang pasti pernah berbuat salah, bukan malah menyudutkan dan dengan memperjelas kesalahannya. Berikutnya ada contoh penerapannya ya. Yang pertama, menstabilkan identitas. Di bagian ini tujuannya merubah orang yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi orang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka, misalnya dengan berkata, saya pernah melakukan hal yang sama denganmu. Ketika seseorang dalam kondisi emosionalnya mampu berpikir rasional, karena ini sangat tepat untuk digunakan untuk menstabilkan identitas, membantu menenangkan mereka dan mencari solusi permasalahannya. Di tahap yang kedua ini memvalidasi tindakan yang salah. Di tahap ini kedua harus memenuhi kebutuhan dasar ya, mendasari tindakan murid kita. Menurut teori kontrol, semua tindakan salah maka mereka akan tetap dalam masalah. Yang lebih diperlukan adalah kita bisa memahami apa alasan mereka kok bisa berbuat seperti itu. Yang ketiga, posisi memvalidkan tindakan. Guru harus menanyakan keyakinan kelas yang merupakan langkah berikutnya. Ketika langkah pertama dan kedua sukses dilakukan, maka anak lebih siap dikaitkan dengan nilai-nilai kebajikan yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kehidupan masa depan yang mereka inginkan sangat penting ditanyakan. Apa gambaran masa depannya sudah ditemukan atau belum? Maka guru harus membantu mengarahkan mereka agar tetap fokus pada gambaran tersebut. Segitiga restitusi dapat menumbuhkan motivasi internal murid untuk disiplin positif dan terbiasa mencari solusi dan dengan permasalahannya. Lanjut, di proses ini kita jabarkan teori menstabilkan identitas. Dari prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Mengubah identitas gagal menjadi sukses. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu mau kita cari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu ini juga, agar orang yang berbuat kesalahan menjadi stabil pola pikirnya. Lanjut, ini ada validasi tindakan yang salah. Prinsipnya setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu ya. Contohnya, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Contohnya guru ya. Contohnya, Mas Tri, kenapa kamu datang terlambat terus? Alasannya apa? Kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Moyoi kancane terus, membuli temannya secara terus menerus. Yang ketiga, kamu patut bangga loh karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Yang terakhir, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Lanjut, yang ketiga, menanyakan keyakinan ya. Prinsipnya teori kontrol ini kita harus memotivasi secara personal intrinsik ya. Coba ingat apa keyakinan yang sudah kita buat, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin orang seperti apa? Terus ini contoh gambar implementasi segitiga ada siswa yang sering terlambat ya. Bagaimana kita memecahkan masalah, kita tanya latar belakangnya dan kita beri solusi agar lebih baik lagi di kedisiplinan yang akan datang. Terus penutup dari program ini tentunya disiplin positif hendaknya guru memiliki kompetensi kepribadian
profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer, menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Jadi tambah berapa menit Mas Tri? Sok. Penguatan sekaligus penguatan itu maju ke depan. Terima kasih dengan budaya positif tadi. Terima kasih kami sampaikan dulu kepada Pak Irul yang sudah menyampaikan paparannya cukup panjang lebar dan banyak hal positif yang bisa kita ambil dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Irul tadi. Harapannya apa yang sudah disampaikan tadi memang akan kita realisasikan bersama-sama di sekolah kita masing-masing, sehingga guru sebagai ujung tombak pendidikan di masing-masing sekolah nanti bisa memberikan budaya positif yang semakin baik. Dan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Irul menjadi inspirasi buat kita bersama agar budaya positif yang sudah ada di sekolah masing-masing bisa semakin baik, semakin berkembang, sehingga jangka panjangnya pendidikan di sekolah kita juga akan semakin meningkat mutunya. Terima kasih Pak Irul atas diseminasinya. Kemudian untuk semuanya, mari kita bersama-sama dari apa yang tadi disampaikan kita coba praktikkan, kita realisasikan bersama-sama. Tadi kita simak untuk memulainya dengan yang abstrak. Jadi apa yang bisa kita mulai dengan membuat tulisan-tulisan yang terkait dengan budaya positif yang sudah ada, ya kita kembangkan sehingga anak-anak akan termotivasi mengikuti Bapak Ibu guru untuk mengembangkan budaya positif di sekolah, di kelas kita khususnya, sehingga anak-anak juga seperti harapan tadi akan tercipta anak-anak yang berkarakter profil pelajar Pancasila. Mungkin itu yang perlu sampaikan. Sekali lagi beri aplaus buat Pak Irul atas penyampaiannya. Semoga kita juga bisa termotivasi lagi untuk mengikuti jejak yang sudah Pak Irul laksanakan dan lakukan di kelasnya. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop Mas. Monggo yang mau memberi masukan atau sekedar bertanya. Oh ya, Bu Hanifah, guru kelas 5. Monggo. Di sini saja Pak. Nggih. Terima kasih atas waktunya. Ini berdasarkan kelas saya sendiri Pak. Oke. Saya dan anak-anak kelas 5 itu kan sudah membuat kesepakatan kelas.
tujuan kelas juga diberikan ya. Pertama kita bisa memberikan bintang ataupun semacam stiker ya sebagai hadiah, itu menjadi alat kontrol ya. Kemudian menjadi hukuman. Walau menyenangkan untuk anak, ini tidak efektif ya, karena disiplin positif dalam jangka panjang. Reward ini efisien mengubah perilaku dalam jangka pendek, tapi anak tidak melatih motivasi internalnya kurang terlatih. Perilakunya dilakukan karena hadiah, bukan karena motivasi tertentu ya. Jadi bukan merupakan sebuah tanggung jawab. Tentunya dengan memuji anak atau memberi hadiah boleh asal secara spontan ya. Tujuannya adalah mengekspresikan emosi orang tua, bukan untuk memanipulasi ya. Fungsi kita sebagai guru, sebagai orang tua ya, tidak dijanjikan di awal ataupun sekedar diiming-imingi perilaku. Kemudian tidak menjadi alat tawar ya, apakah anak itu akan nanti akan tidak terjadi ketergantungan. Dan yang paling penting juga adalah dukungan pada anak dilakukan bukan hanya saat ia berhasil atau saat menang atau sekedar mampu menjawab pertanyaan, tapi justru saat gagal menunjukkan usaha. Oke, sekali lagi garis besarnya itu juga pemberian reward cukup efisien, tapi pendekatan yang lebih maksimal harus tetap ditunjukkan. Mungkin itu. Ada lagi mungkin penanya kedua? Itu Mbak Laila. Oh ya. Terima kasih waktunya. Mau bertanya, kebetulan ada anak yang tidak melaksanakan tugas atau tidak seperti Bu Hanifah tadi tidak melakukan kesepakatan kelas, itu baiknya bagaimana? Apalagi kalau kebetulan guru lah sedang ada tugas yang mendadak, ada tugas yang harus segera dikerjakan, tapi anak itu membuat onar. Bagaimana cara memberikan efek jerah selain dukungan fisik? Oh ya, jadi intinya memang sebagai manusia biasa terkadang bapak ibu guru juga terpancing emosi hanya karena beberapa tingkah laku, tingkah pola anak di dalam kelas maupun di luar kelas. Sebagai mungkin memang secara umum usia SD itu memang sedang tumbuh-tumbuhnya seperti itu. Jadi gimana kita menghukum atau cara apa yang bisa kita lakukan? Yang tentang jelas memang kalau kita terpancing emosi berarti itu salah satu respon ya, tentang kebutuhan kita, bukan kebutuhan anak ini hanya karena punya perasaan negatif emosi, misalnya karena asumsi atau label negatif ke anak, sengaja nakal. Terus sebagai guru yang punya keterbatasan fisik dan mental sering terjadi. Namun penting diingat bahwa setiap perilaku pasti ada tujuan dan niat. Perilaku anak untuk memenuhi kebutuhannya, bukan untuk bikin orang tua emosi. Kalau melihat dengan positif, tidak hanya pada perilakunya, maka akan lebih mudah untuk tenang, fokus dengan apa yang diajarkan dalam disiplin positif, karena tujuannya adalah nilai yang dipercayai bersama di rumah, di sekolah. Dengan langkah awal ini, dengan membahas, menyepakati apa yang dengan tujuan bersama. Sejak awal memang dasar komunikasi yang baik, sepakati juga konsekuensi apa yang akan dilakukan orang tua dan anak saat dilanggar. Perlu buat kesepakatan ya, apa hukumannya, apa solusinya. Kalau sudah ada kesepakatan bersama, maka sang anak yang melanggar, pastinya anak itu yang telah melakukan kesalahan bisa jadi dasar diskusi bersama guru lain. Apakah kamu lakukan? Apa kebutuhanmu kok sampai kayak gitu nakalnya? Kesepakatan bersama perlu dinyatakan dengan budaya positif, melibatkan anak dalam prosesnya agar dipahami. Pilih hanya aturan yang penting dan bisa dilaksanakan. Pentingnya membuat kesepakatan kelas, apa-apa saja yang disepakati tentang pembelajaran, tentang tingkah-tingkah yang lainnya harus disepakati. Mungkin itu nanti bisa ditambahkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang ketiga, Mbak Noah nih, jadi dan saya udah
Monggo Mbak Dola mau memberi masukan apa? Mau bertanya Pak? Ya. Sesuai yang sudah dipaparkan tadi, terus masih ada sedikit kebingungan dari saya pribadi. Bagaimana sih Pak mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif itu? Oh iya, kebetulan Bu Nula ini guru agama gitu. Hampir tiap hari juga tetap masuk kelas dengan pola tingkah yang berbeda. Jadi garis besarnya menetapkan aturan dan harapan. Mulailah dengan menetapkan aturan yang jelas di kelas. Sampaikan saja dengan tegas apa yang diharapkan dari siswa itu. Disiplin, partisipasi, dan kerja keras. Pastikan siswa memahami aturan tersebut agar mereka dapat mengikuti dengan baik. Kemudian kita harus menciptakan iklim kelas yang positif. Jadikan kelas sebagai lingkungan yang positif, inklusif, mendukung kenali keberagaman siswa dengan tingkah pola yang bermacam-macam, potensi, bakat yang berbeda. Tentunya akan menciptakan sebuah siswa yang merasa diterima. Ayo selalu dorong kerjasama penghargaan antar siswa untuk menciptakan atmosfer yang baik. Kita harus mendorong partisipasi aktif anak, aktifkan siswa dalam pembelajaran, diskusi-diskusi, kelompok-kelompok kecil, buat suasana kelas yang mendukung diskusi terbuka. Ada ice breaking, nonton video, media pembelajaran yang bervariatif. Ya, tentunya dengan senantiasa memperhatikan kebutuhan individu ya, karena punya kebutuhan berbeda. Tentunya juga peran wali kelas, guru mapel selalu berkomunikasi dengan wali kelas, karena di komite sekolah ada kewajiban wali kelas, jadi selalu berpartisipasi aktif dan berkomunikasi aktif. Intinya kita harus terbuka ya, melaporkan setiap tingkah perkembangan belajar anak. Mungkin itu Bu Nula. Oke, terima kasih. Terus nanti kita tarik kesimpulan dari Pak Apri sebagai kepala sekolah, mungkin ada yang ingin ditambahkan? Terima kasih sudah menanyakan. Di salah satu kelas itu ada laporan itu bahwa saat pembelajaran dimulai itu ada satu siswa yang datang terlambat. Pada saat datang terlambat itu dia ditegur oleh salah satu temannya dan dikatakan bahwa teman yang terlambat itu karena berantakan. Kemudian antara yang mau datang dengan teman yang mengiakan itu sehingga jadi semacam adu mulut, sehingga hampir berkelahi. Kemudian temannya ada yang laporan ke ruang guru karena kebetulan guru yang kelas itu belum masuk ke kelasnya. Kemudian disaksikan oleh guru tersebut. Bagaimana untuk selanjutnya oleh gurunya tersebut, ternyata yang terlambat itu nggak suka kalau dikatakan berantakan. Jadi contohnya seperti itu. Bagaimana untuk menciptakan budaya positif, kan agar kelas tersebut agar anak-anak juga mungkin bisa berperilaku lebih positif lagi di dalam kelasnya. Mungkin itu yang kami tanyakan. Oke, berarti itu salah satu kasus ya di kehidupan sehari-hari ataupun kegiatan sehari-hari, siswa datang terlambat dianggap mungkin belum jungkatan, sisiran dan lain-lain, dari olok-olok teman mungkin di kelas atas 456 seperti itu. Yang jelas sesuai dengan langkah-langkah restitusi sikap yang tadi Randy lakukan dan teman-temannya itu, yang pertama harus menstabilkan identitas apa yang kita lakukan. Pertama, kita harus memberikan komunikasi dengan anak tersebut gitu. Menurutmu perbuatan yang tadi itu sudah benar atau salah? Kita kasih penguatan di situ ya. Kita bisa bersamai, karena memang setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan ya. Tapi anak masih dikuatkan di tahap ini ya. Tidak ada di dunia yang tidak di dunia ini ada yang sempurna, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Itu salah satu aspek menstabilkan identitas yang pertama dalam kasus
Randy tadi diolok-olok saat datang terlambat. Sekali lagi yang perlu kita lakukan sebagai guru yang pertama jelas menstabilkan identitas. Kita pertanyakan konfirmasi ke siswanya langsung. Kita secara hati ke hati dengan bahasa yang halus. Nduk mas, kowe menuhi bener apa salah? Koyok-koyokan, ece-ecenan ya. Kita kuatkan lagi dengan tentunya memang karena memang semua orang punya kesalahan, tidak ada yang sempurna gitu ya. Lalu yang kedua perlu kita lakukan validasi tindakan yang salah. Kita korek secara mendalam dengan hati ke hati, halus, menanyakan alasan kenapa seperti itu Andi tadi ya. Kita bisa bertanya kembali dengan penekanan. Sekarang ceritakan pada Pak Guru apa alasanmu. Jadi di tindakan ini periode kedua itu validasi tindakan yang salah. Sekali lagi menanyakan alasan, motivasi melakukan hal itu seperti apa. Itu pendekatan kedua. Untuk yang ketiga, yang terakhir tentang harus menanyakan keyakinan. Ngaroki lagi tentang keyakinan kelas. Kemarin sudah di awal tahun sudah membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu sudah disepakati. Kenapa kamu kok masih melakukan itu? Apakah anak adik mau memperbaiki lagi penekanan untuk mau berubah? Jika nanti memperbaikinya berarti hal ini menunjukkan seperti apa Randy itu sebenarnya. Oh ternyata kamu baik. Oh ternyata alasanmu itu kayak gitu. Terus ditanyakan pula rencana perbaikan. Terus kalau setiap hari terus menerus begini, kamu mau berubah seperti apa? Tentunya kita paling ujung pertanyaan berikan motivasi. Terus apa perasaanmu setelah Pak Guru panggil di sini? Mau mengulangi lagi atau tidak? Ayolah berubah jadi lebih baik. Semua teman-temanmu sama, patuhi aturan keyakinan kelas. Mungkin seperti itu Pak Apri ya. Stop. Makanya itu saja pertemuan di hari ini. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam penyampaian materi. Tentu masukan, kritikan dan segala budaya positif mari kita pertahankan untuk masa depan kebaikan SD masing-masing, khususnya SD kami, SD Gasen dan SD dari para tamu undangan yang berbahagia. Mungkin kiranya itu saja. Atau mungkin ada yang mau tanya? Berapa? Tanya Pak. Enggak tanya? Ya udah kita tutup. Demikian pula kebetulan juga di bulan November ada formasi guru penggerak, jadi selalu diikuti. Siapa tahu dengan program ini juga memberikan budaya positif bagi kita semua. Harapan saya semoga kolaborasi, sinergi bersama guru, kepala sekolah dan guru-guru lain di komunitas belajar maupun lain selalu kita pertahankan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Kepala SD dan rekan-rekan yang sudah hadir. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.